Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lisabilil huda wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu jalla wa ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bil qidami wal baqa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ma'ruf bis-sakha wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdali man bil ardi was sama wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, taufik dan inayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ishrun minal hikamil adha'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-20 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wala tabarrajat lahu zawahirul mukawwanat illa wanadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatum fala takfur. Arti terjemah dari hikmah yang ke-20 adalah tidak menghendaki keinginan orang yang tekun beribadah bahwa berhenti dia ketika dibukakan baginya, melainkan menyeru akan dia oleh suara-suara hakikat. Bermula yang kamu tuntut itu ada di depan engkau, dan tidaklah bernampak bagi seorang ahli ibadah oleh zahir-zahir ini alam, melainkan menyeru akan dia oleh hakikat-hakikat ini alam. Hanya saja kami ini merupakan cobaan, maka janganlah kamu tergoda dengan cobaan itu. Nah, para muhibbin, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-20 ini. Kana abdun bil amsi syaridan an siratillahi ta'ala mu'ridan an kalamihi wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam munghamisan bi bihari syahawatihi wa ahwa'ihi thumma adrakathu hidayatullah subhanahu fasyarahallahu sadrahu lil islam wa ta'allama ahkamah thumma jatahada bi ta'atillah bi ada'i faraidihi wa jitinabi nawahihi wa iktsarin nawafil minas salah was siyam was sadaqah
Fatala zaman ala dhalikal hal, kana syaitan yugrihi min qablu bil fawahish wal munkarat, bal an yuwaswisu ilaihi qailan ala tara kaifa asbahta al-an anta min khairati ibadillahi salihin tata'allamu ahkamahu wa tuaddi faraidahu wa tajtanibu nawahiyahu wa tuksirun nawafil wa tashabul ulama qad asbahta min awliyaillahil muqarrabin. Fa idza rakana ila hadzal waswas wa tasharraba hadzal iha ila al-yaqin min nafsihi ada ila aqbaha mimma kana alaihi sabiqa. Nah, ini adalah keterangan sekaligus contoh dari hikmah yang ke-20 tadi. Di dalam hikmah yang ke-20 itu terdapat dua bagian. Bagian yang pertama, ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatibul hakikah alladhi tatlubu amamak. Sedangkan bagian kedua yang selanjutnya adalah seorang hamba yang dulunya hamba ini lari menyimpang dari jalan Allah, berpaling dari kalam Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba ini tenggelam dalam lautan syahwat dan hawa nafsunya. Jadi seorang manusia yang dahulunya ingkar kepada Allah, yang dahulunya manusia ini mementingkan syahwat dan hawa nafsunya, tidak peduli hukum Allah, tidak peduli halal haram. Nah, kemudian si hamba ini diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, maka Allah bukakan hatinya untuk Islam, maka dia belajarlah hukum-hukum agama. Dia kemudian bersungguh-sungguh taat kepada Allah dengan menunaikan kefarduannya, menjauhi larangan-larangan Allah, memperbanyak sunat-sunat dari sembahyang, puasa, dan sedekah. Dan lama masa yang demikian, artinya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, seorang hamba yang dulunya ingkar kepada Allah kemudian dapat hidayah, akhirnya berbalik ke jalan Allah, menuntut ilmu. Pekerjaannya sekarang ini yang dulunya jauh dari majelis ilmu, sekarang menuntut ilmu, ibadahnya kuat, zikirnya banyak. Adalah syaitan dahulunya menggoda ini hamba dengan kejahatan-kejahatan dan munkar. Dahulunya si hamba ini kawan syaitan, diajak syaitan berbuat maksiat, mau. Diajak syaitan berbuat kejahatan, mau. Setelah dapat hidayah Allah, maka hamba ini telah berbalik menjadi hamba yang taat, tekun ibadahnya. Nah, sesudah hamba tadi tekun dalam ibadah, sungguh dalam menuntut ilmu, syaitan itu menggoda lagi kepada hamba ini. Tapi godaannya bukan seperti dulu, mari minum arak, mari berjudi, mari berzina, mari melakukan riba. Itu godaan dahulu, kada mampan lagi. Karena ini orang sudah dapat hidayah dari Allah, sudah menuntut ilmu, sudah rajin ibadah. Nah, syaitan itu menggoda dia. Dengan apa godaan syaitan? Ala tara kaifa asbahta al'an. Oh si fulan, ya syaitan,
apakah tidak kau lihat diri engkau sekarang ini? Engkau sekarang termasuk hamba Allah yang pilihan. Nah, engkau sekarang sudah masuk dalam hamba Allah yang pilihan. Engkau belajar hukum Allah, engkau menunaikan keparduan, engkau sudah menjauhi larangan, engkau sudah banyak melakukan yang sunat-sunat, engkau sudah dekat dengan para ulama-ulama. Sekarang engkau, ujar syaitan, termasuk aulia Allah al-muqarrabin. Sekarang engkau wali. Dahulu ikan buntat, sekarang engkau wali. Ibadah engkau luar biasa, menuntut ilmu siang malam. Jadi engkau sekarang ini, ujar syaitan, sudah menjadi waliullah, sudah menjadi wali Allah. Nah, apabila si hamba ini setuju dengan bisikan syaitan itu, ya syaitan ikam ni wali, diterimanya itu, oh, cocok aja aku wali, soalnya wah ini aku sudah belajar siang malam, zikir 10.000, salawat 10.000, cocok aja aku wali. Nah, wa tasharraba hadzal iha ilal yakin, dan masuk ini bisikan kepada yakin. Akhirnya dia yakin, wah aku ini masa bujur-bujur wali. Ada ila akbaha mimma kana alaihi sabiqa, maka dia ini hamba kembali kepada sesuatu yang lebih jahat daripada dahulunya. Nah, lebih jahat daripada dahulunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Nah, jadi artinya kalau kita dahulu banyak maksiat kepada Allah, dahulu kita ingkar dengan hukum Allah, sekarang dapat hidayah, menuntut ilmu, banyak zikir, banyak amal. Setelah itu kita merasa bahwa diri kita ini adalah kekasih Allah, diri kita ini orang yang dekat kepada Allah, kita meyakini demikian. Nah, kita sebenarnya lebih jahat kedudukannya di sisi Allah daripada kelakuan kita yang dahulu kala yang suka maksiat itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Lau lam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujubu al-ujubu." Ujar Nabi, andai kata kalian itu tidak berbuat dosa sama sekali, aku sungguh takut kepada kalian akan jatuh dalam dosa yang lebih besar, yaitu dosa sifat ujub. Dosa sifat ujub tadi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, mata yakunur rajul musi'a? Qalat idza zanna annahu muhsin. Kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Ujar Aisyah menjawab, bila mana dia sudah menyangka dirinya baik. Bila mana kita menyangka diri kita ini sudah baik, berarti kita orang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keterangan daripada bagian yang pertama daripada hikmah yang ke-20 tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi syaitan ini, ujar para ahli suluk, mengatakan selalu berusaha menggoda kita sampai kepada tahapan-tahapan yang ke-7, baru syaitan itu berakhir menggoda kita. Sampai 7 tingkat keadaan-keadaan kita, syaitan selalu membisik kepada kita agar kita gugur, agar kita terjatuh ke dalam jurang yang hina.
Nah, untuk menghindari, menjaga keselamatan dari godaan-godaan syaitan yang 7 tingkat itu, 3 hal yang kita perlukan. Pertama, ilmu yang pertama. Yang kedua, doa kepada Allah agar dipelihara. Yang ketiga, kawan yang baik. Nah, 3 macam itu kalau kita ingin selamat. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang 7 itu? Dalam tahapan pertama, syaitan itu mengajak kita dengan ajakan ukfur, kafirlah engkau. Icam jaka kafir, nyaman kada besembayangan, kada berpuasaan, kada berzakat, kada istilah perjinahan, kafir. Nah, mungkin ajakan ini tidak ditujukan syaitan kepada kita, karena kita insya Allah kada mungkin hakun bakapir. Ada bisikan nyuruh kafir, bakapir lah, insya Allah kada. Tapi untuk orang-orang yang tertentu bisa terperdaya dengan ajakan ukfur ini. Nah, kalau syaitan itu mengajak kita kepada ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, ilmu yang kita perlukan untuk mengatasi ini adalah firman Allah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Tidak ada alasan, wahai syaitan, untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Kalau engkau mengajak aku kepada kafir, wahai syaitan, aku tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Selamat kita. Kada hakun bakapir, dibawai kafir, kada mau. Lalu dalam tahapan yang kedua, syaitan mengajak kita, membisik kepada kita, la tuti' rabbak, la tuti' rabbak. Kalau ikam sudah Islam, ya syaitan, ikam kada perlu taat lawan Tuhan, karena ikam sudah Islam, kada perlu taat kepada Tuhan, kada perlu sembahyang, kada perlu puasa, kada perlu zikir, karena orang Islam itu sudah selamat. Menghadapi ajakan ini, kita mesti ada ilmunya. Dengan ilmu bahwa, wahai syaitan, aku kada kawa kada taat lawan Tuhan, kada kawa kada sembahyang, kada kawa kada beribadah, karena itu bekalku hari kiamat. Nah, hari kiamat tuh aku perlu bekal. Bukan hanya Islam bekalku, tapi sembahyang, puasa, zakat, sembahyang sunat ini. Artinya syaitan itu kada ada membisiki kita, pang, kamu jangan sembahyang lah, kada ada pembisikan itu. Cuman dalam hati kita nih ada, dalam diri kita ada muncul asa kada hendak sembahyang. Nah itu iya bisikan syaitan, jangan sembahyang, menjernya, membubungi jangan sembahyang tuh kada ada, pang. Jangan sembahyang, kadakah itu. Cuma dalam hati kita nih malas sembahyang, malas puasa, malas zikir. Nah itu bisikan syaitan yang kita atasi dengan apa? Dengan bekal. Ini mati perlu bekal. Orang hendak ke Banjar aja besangu duit, nah apalagi mati. Bekalnya mati apa? Sembahyang banyak, zikir banyak, puasa dan lain-lainnya. Nah jadi kalau syaitan mengajak kita, dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan yang malas untuk ibadah, kita tentang, kita lawan bahwa syaitan, bahwa aku ini perlu bekal untuk akhirat karena aku pasti mati. Nah 2 tahap syaitan menggoda kita. Tahap yang ketiga, ujar hati nih nang dibisiki syaitan, ayo ikam banyak-banyak beramal, banyak-banyak sembahyang, tapi kaina bila tuha. Nah, bila tuha aja lagi anom berhemat napa? Karena nang dipandang tuh akhir umur,
Ikam walaupun wah ini pak ibadah, kalau akhir umur kayaknya ikam jahat jadinya. Jadi baik wah ini berjahat, kayaknya akhir umur hanya berbaik. Nah, ini mungkin seringkali datang ke dalam hati kita. Ini sering datang ke dalam hati kita. Padahal itu adalah syaitan. Kayaknya gin, amal banyak, kayaknya sudah tuha. Kayaknya aja sembahyang tahajud, amun sudah tuha. Pada orangnya umur 60 sudah ini. Nah, bila lagi tuhanya. Nah, kayaknya aja nuntut ilmu bila sudah tuha. Kayaknya aja bila sudah tuha. Nah, apabila dalam hati kita ada bisikan seperti itu, kita punya ilmu bahwa umur itu di tangan Allah. Umur kada pandang tuha muda, kada pandang sihat sakit. Kalau sampai mati, jadi kada kawa menunda amal itu. Bila ini hendak beribadat, gawi laksanakan, kada perlu menunda. Nah, para muhibbin rahimakumullah, syaitan itu hati kita ini dibisikinya lagi. Jadi syaitan, kalau engkau memang hendak beramal beribadat juga, ajil, lakasi beramal. Sembahyang jam 1000 rakaat semalaman kayak Zainal Abidin, atau 500 rakaat kayak Imam makasih. Nah, digasaknya kita oleh syaitan supaya banyak-banyak beramal. Tujuannya apa? Bila kena banyak kita busan ampe. Atau lagi tujuan syaitan bila banyak-banyak itu berancap-ancap kada sempurna, sembahyang kada bertumak ninah jadinya. Itu tahapan yang keempat daripada syaitan, bahwa segera. Nah, ini kita atasi syaitan dalam hati kita. Kita bisiki, aku beramal kada perlu belaka-lakas, yang penting aku sempurna. Kada perlu berancap-ancap, karena begitu ada niatku sudah beramal itu sudah masuk. Perlahan kita gawi, perlahan sembahyang, perlahan baca Quran kita perlahan. Nah, tahapan yang kelima, syaitan ini menggoda kita lagi dengan godaan apa? Nah, syaitan kalau ikam sudah perlahan itu, ikam tunggu, ikam akan dipuji oleh seluruh makhluk. Ikam akan dipuji oleh manusia, ikam akan dipuji oleh orang-orang besar karena mengakui kehebatan engkau. Ikam ahli ibadah, ibadahnya bagus. Nah, supaya kita ini ria. Nah, kita atasi dengan demikian, wahai syaitan, aku beribadah kada mengharapkan pujian orang, aku beribadah kada mengharap penilaian orang. Yang kutuju itu adalah penilaian Allah. Aku cukup Allah yang mengetahui aku beramal, kada perlu orang lain. Terus kita beramal kepada Allah, beribadah. Nah, yang keenam ini, ujar syaitan, kalau ikam itu beramal sudah mengharap Allah, sudah ikhlas, nah itu ngarannya ikam bujur-bujur wali. Nah, itu orang wali. Ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-20 ini. Ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wanadatu hawatibul hakikah alla yatlubu amamaka. Nah, sekarang engkau sudah wali di syaitan. Ikam beramal perlahan, teratur, ikam mengharapkan sudah karena Allah. Ikam sekarang sudah waliullah. Nah, bila kita ma'asisi itu, bila kita membujuri, ampun syaitan mengatakan bahwa kita ini sudah wali, nah disitulah kita hancur. Nah, disitulah kita terjatuh lebih dalam daripada jurang yang dahulu kita berada. Nah, fasabilus salama li hadzal abdi ayyujiba syaitan aina ana minal awliya was salihin wa ana warikum bi bihari taksir wa qillatil ilm
qalbi mashghulun bid dunya wa ma ukhlisu fil amal wa lam a'lam hal tuqbalu taubati amla inna ma ana abdun hakir katsiruz dzunub arju rahmat rabbi. Di waktu syaitan tadi, di waktu hati kita berbisik bahwa kita ini dekat dengan Allah, di waktu hati kita bicara bahwa kita ini sudah dikasihi, dicintai Allah, di waktu hati kita bicara kepada kita bahwa kita ini wali, itu hendaknya dijawab, bah kada mungkin aku ni wali, kada mungkin aina ana minal aulia, kada mungkin aku ni wali, aku ni masih banyak kurang, ilmunya kurang, hatiku masih banyak kepikiran dunia, amal ibadahku belum tentu ikhlas, dosa-dosaku dahulu belum tentu diampuni Allah, tubat-tubatku belum tentu diterima, aku ini adalah hamba yang hina, yang banyak dosa, yang mengharapkan rahmat Tuhan. Nah, ini nang jawabannya kalau timbul bisikan di hati kita. Itu yang dimaksud dengan wanadathu hawatiful hakikah alla yadhlubu amamaka. Aku ini masih banyak dosa, walaupun aku beribadat, walaupun aku baca Quran, tapi dosa-dosaku dulu belum tentu diampuni Allah. Tobat belum bisa diterima, belum tentu diterima. Nah, bila kita mampu menentang yang demikian tadi dengan perasaan-perasaan bahwa kita masih hina, kita masih banyak dosa, kita masih jauh dari Allah, berarti kita berhasil, berarti kita selamat. Siti Aisyah tadi dikata, kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Bila mana dia menganggap dirinya sudah baik. Kapan seseorang yang baik di sisi Allah? Bila mana dia masih menyangka dirinya jahat. Bila mana dia menyangka dirinya masih jahat, dirinya masih banyak dosa, dirinya masih hina, itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang keenam tingkatannya ujub ini. Dan bisikan-bisikan itu pasti ada di dalam hati kita. Yang ketujuh itu datang lagi dalam hati kita. Sudah bagus, sudah 6 langkah syaitan menggoda kawa diatasi. Yang ketujuh, syaitan artinya bisikan hati kita. Bisikan hati kita ini berbicara, apa bahimahimat ba'amal, amun aku ni sudah takdir ke surga, pasti ke surga mati. Amun aku takdir ke neraka, pasti ke neraka. Nah, apa gunanya aku bahimahimat nih? Nah, ini sudah ketuhukan ba'amal, sudah kebanyakan kitab nang dipelajari, sudah kebanyakan guru nang didengari, timbul pikiran itu. Nah, apa aku bahimahimat beribadah? Amun aku takdir ke neraka, ya ke neraka juga mati. Amun aku takdirnya ke surga, walaupun aku maksiat, pasti ke surga juga mati. Nah, ini ada dalam hati seseorang hamba Allah. Bisikan seperti itu, walaupun kada semua orang, tapi ada dalam hati. Nah, bila demikian ada, kita jawab bahwa aku hidup mati bukan untuk surga neraka. Hidupku matiku untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Pokoknya aku beribadah kepada Allah. Urusan ke neraka ke surga itu urusan Allah. Nah, bila kawa demikian, kita sudah berhasil melalui 7 tingkatan daripada godaan-godaan syaitan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagian yang kedua daripada hikmah yang ke-20 ini adalah as-saliku fi asna'i sulukihi katazharu lahu anwa'ul khawarik kastijabatid du'a wa iqbalil khalqi wa tawsi'ah fid dunya wal masyi 'alal ma wal ittila' ala asrarin nas fa idza rakana ila hadhihi wa lam yaj'alha fitnah ihtajaba 'anillah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ahli ibadah itu
di tengah-tengah perjalanannya kadang-kadang ada timbul hal-hal yang menyalahi adat. Orang-orang yang sedang tekun beribadah itu kadang-kadang di tengah jalannya diberi Allah keistimewaan. Seperti apa? Doanya dikabulkan. Ujarnya hujan hari. Ujarnya ini. Nah, itu contohnya. Seperti bisa berjalan di atas banyu umpamanya. Seperti mengetahui isi hati manusia. Nah, itu sebenarnya adalah fitnah, cobaan. Apabila seorang ahli ibadah ini senang dengan demikian, maka dia terdinding dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Ini sudah zikir banyak kepada Allah, salawat banyak, sembahyangnya banyak, semuaan banyak ibadah-ibadahnya. Diberi Tuhan keistimewaan. Doanya mustajab, orang-orang datangan kepadanya. Nah, bila inya senang dengan hal-hal itu, akhirnya mengurangi ibadah-ibadahnya, berarti dia sudah terdinding daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di pertengahan umur di mana kita sedang tekun beribadah, itu Allah beri kita keistimewaan bahwa itu adalah fitnah, itu ujian. Bila kita pegang ujian itu, kita akan terdinding daripada Allah. Orang membaca zikir, membaca amalan macam-macam dibaca, itu ngarannya salik orang berjalan menuju Allah. Nah, kadang-kadang kena orang ini di tengah jalannya mustajab doa. Ada orang garing ditiupnya sigar, ada orang garing diberinya banyu sigar. Akhirnya ini asik dengan itu, akhirnya jadi penambahan. Nah, pada tujuan asal untuk jadi orang yang dekat kepada Allah, zikir, baca salawat, dicoba oleh Allah dengan demikian. Ada orang minta ini sigar, ada minta ini kabul, ada minta ini berhasil. Akhirnya sibuk melayani itu. Ibadah-ibadah yang sudah dirintis tertinggalkan. Nah, ini artinya ihtajaba anillah. Jadi bila mana kita mengalami yang demikian, maka janganlah kita anggap itu satu kebanggaan, jangan kita anggap itu satu kemuliaan. Tapi innama nahnu fitnah, kami hanya cobaan. Itu hanya adalah ujian dari Tuhan. Apakah kita berhenti sampai di situ atau terus berjalan beribadah sebagaimana yang sudah dirintis terlebih dahulu. Nah, itulah para muhibbin rahimakumullah, sebagian daripada maksud yang bagian kedua dari hikmah yang ke-20 ini. Mudah-mudahan kita diberi Allah taufik hidayah sehingga dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه